Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan. Saudara sukacita? Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara, pada hari ini temanya adalah alarm hati. Saudara, kita perlu yang namanya alarm hati. Bukan cuma alarm doa pagi. Karena sudah alarmnya sampai jebol, orangnya nggak bangun-bangun. Yang merasa seperti itu bertobatlah gitu ya. Sampai membangunkan tetangga gitu ya. Saudara terkasih, alarm hati itu bicara tentang kepekaan atau suara hati nurani. Saudara, hati nurani itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sejujurnya. Itu untuk sarana di mana kita ini mempunyai sebuah kepekaan dengan Tuhan. Kesensitifan ilahi. Sebab itu Tuhan berikan kepada kita itu keistimewaannya adalah selain kita diciptakan segambar dan serupa, itu kita diberikan hati nurani. Karena binatang gak dikasih hati nurani, saudara, betul ya? Jadi kalau sampai manusia ini bebal banget gitu ya, kejem banget gitu, orang bilang gini, di mana hati nuraninya? Mungkin lagi mampir ke tetangga, saudara. Saudara terkasih, alarm hati tentang hari ini tentang perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik saja tidak cukup untuk menjamin hidup kita sampai di kekekalan. Karena kita itu tidak bisa nyogok Tuhan hanya dengan perbuatan baik, saudara. Tanpa sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, bicara pertobatan yang sungguh-sungguh itu bicara tekad. Tekad atau harga mati. Pokoknya gue nih bertobat. Harga mati harus bertobat. Harga mati. Karena apa, saudara? Orang yang tidak punya keseriusan dalam pertobatan, hidupnya akan dipermainkan iblis terus. Betul enggak? Orang yang tidak pernah serius dengan pertobatan itu orang yang sedang di persimpangan jalan. Serius, saudara. Saudara akan tinggal tunggu kapan saudara akan jatuh. Dan ketika saudara jatuh lagi, iblis akan tertawakan hidupmu. Akan tertawakan lagi sehingga sampai ujungnya kamu capek. Makanya saudara, pertobatan itu harus benar-benar disadari dan harus punya tekad yang sangat kuat. Dan intinya itu harga mati. Jadi intinya kalau aku gak bertobat lebih baik aku mati, Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus pasang standar itu di hati kita? Karena daging kita ini perlu sebuah penegasan. Daging kita ini tahu kalau kita ini setengah hati. Daging kita itu tahu kalau kita itu enggak sungguh-sungguh, saudara. Makanya dia kejar terus. Tapi ketika kita ini serius, kita sungguh-sungguh. Daging kita ini, saudara, akan berjuang tapi tidak punya kekuatan. Karena roh kita sudah punya keputusan. Saudara terkasih, sekali lagi perbuatan baik saja tidak cukup dan tidak menjamin kita masuk surga. Karena Tuhan tidak bisa kita sogok, saudara. Dengan perbuatan baik kita, tanpa yang di dalam ini harus ada pertobatan. Dan hati yang takut akan Tuhan. Kenapa, saudara, pertobatan saja saya enggak cukup, harus hati yang takut Tuhan. Karena hati yang takut Tuhan itu akan berjalan seirama dengan Tuhan. Artinya pertobatan itu enggak cukup dengan saya enggak berbuat lagi yang jauh, yang jahat, yang dulu, yang lama, enggak. Tapi kalau cuma sampai di situ kita enggak hidup dipimpin Tuhan, kita belum sampai yang namanya takut akan Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak dipimpin Tuhan, apapun yang kita lakukan, keputusan kita pun semua akan sia-sia. Saudara, contoh perbuatan baik yang menjadi standar Tuhan adalah, ayo kita buka dalam 2 Tawarik 31. Kita belajar tentang kehidupan Hizkia. 2 Tawarik 31 ayat 20 dan 21. Sudah? Ya. Silakan dibuka handphone sucinya kalau masih ada handphone suci di sini. Saya berharap di sini sudah nggak ada handphone suci lagi, saudara ya. Oke, kalau saya bawa handphone ini untuk memudahkan saudara karena mata saya sudah 52 jadi ya.
agak maklum gitu saudara. Yuk sama-sama baca ayat 22, 3, 1. Demikian perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan. 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara terkasih, ini yang Tuhan mau, kita bukan hanya berbuat baik, tapi di Hizkia katakan dia berbuat baik, melakukan perbuatan baik, tapi dia juga jujur dan dia benar di mata Tuhan. Jujur dan benar di mata Tuhan. Karena banyak orang berbuat baik tapi hatinya tidak banyak gak seperti ini? Banyak. Sehingga nanti ujung-ujungnya orang tuh marah sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu? Padahal dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di dalamnya. Yaitu ketidakjujuran yang di dalamnya ini. Bahkan saudara, yang dia lakukan semua bukan kebenaran menurut Tuhan, tapi kebenaran menurut pikirannya. Sebab itu saudara terkasih, kita harus menjadi pribadi yang benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Di mana kita mengerti kebenaran dan hikmat itu akan menuntun kita. Dan sehingga apa yang kita lakukan semuanya saudara tidak sia-sia. Karena perbuatan baik itu yang dari Tuhan akan mengubahkan karakter kita. Karena banyak orang berbuat baik karakternya gak berubah. Betul betul. Kenapa? Orang baik tapi karakternya gak berubah. Tetap temperamen. Saudara. Tetap apalagi ngambekan. Gampang tersinggung. Tidak punya integritas. Dan lain. Tapi dia baik. Kenapa dia baik? Karena dia tidak menggigit saya gitu saudara. Saudara terkasih, kebaikan yang palsu tidak akan ada jaminan. Tapi di sini ada satu contoh gimana Hizkia. Dia melakukan yang baik, apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, apa sih ciri hidup yang benar di hadapan Tuhan? Saudara, ketika hidup benar di hadapan Tuhan, saudara akan mengalami tantangan demi tantangan yang dunia tidak bisa menerima. Jadi saudara terkasih, kalau hidup masih aman-aman dengan dunia, itu masih dipertanyakan. Dan saudara terkasih, dalam ayat 21 katakan, dan setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari. Artinya apa? Dia tidak melakukan semua dengan kebiasaan, rutinitas, dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya. Dia tidak melakukan apapun berdasarkan apa yang ada di bumi ini. Tapi dia mencari kehendak Allah. Dan dia semua dia lakukan dengan segenap hatinya. Ini saudara, sudahkah kita ini pertama berbuat baik dengan kejujuran hatimu, ketulusanmu, dan perbuatan baikmu itu apakah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau kehendak manusia? Saudara, mari belajar menakar hati. Belajar punya alarm dalam dirimu. Ketika apapun yang kau lakukan menurutmu baik, menurutmu itu benar. Tetapi alarm hatimu membawa engkau tidak sejahtera. Jangan dilawan. Kalau kau terus lawan dan lawan berarti apa? Engkau mematikan kuasa Roh Kudus di dalammu. Kenapa kau tentang terus? Hatimu tetap berbuat, sedangkan alarm hati ini mengingatkan. Gak sejahtera, tapi kau hantam terus. Ada sinyal-sinyal yang bicara, tapi kau hantam terus. Bahkan ketika kau marah, hati nuranimu berkata yang dipenuhi Roh Kudus. Bisa enggak kamu enggak usah marah? Bisa enggak kamu tuh menguasai diri? Bahkan sebelum kita marah. Pernah enggak saudara? Sebelum marah Roh Kudus bilang gini. Enggak usah marah. Pernah enggak? Tapi ujungnya marah. Terus kita bilang gini, kepleset. Kepleset 1 kali 2 kali tapi kok terus-terusan apa saudara? Alasan. Saudara terkasih.
kita belajar ya. Saya tuh rindu gini loh, setiap kita di sini benar-benar harus punya kesensitifan hati yang dari Tuhan, bukan dari yang lain. Syaratnya apa? Hidupmu harus nih dengan firman. Gak bisa engkau tiap hari tanpa firman. Gak bisa. Kenapa? Nanti ke depan akan lebih mengerikan. Saudara-saudara kan gak akan pernah bisa membedakan ini Tuhan, ini hantu, gak bisa. Beda tipis banget. Kalau kita tidak terbiasa hidup dengan firman Tuhan. Ya. Nah saudara, mari kita belajar. Sambil saudara dengar, sambil saudara mendeteksi dirimu, mengevaluasi apa yang di dalam jiwamu, dan minta Roh Kudus membuka dan menelanjangi semuanya itu. Ya, karena besok kita akan pelayanan semua di sini kan? Semua akan pelayanan kan? Bagaimana kita bisa melayani kalau kita nggak beres? Dan saya mau pastikan, sebelum melayani jiwa-jiwa, kita harus bereskan diri. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tuduhan dari yang lain. Ya, itu tergantung sebesar apa kau punya keputusan. Perkara kemampuan itu urusan Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Kita butuh keputusan saja dan ketulusan, maka Tuhan yang akan merekayasa semuanya. Amin. Ya, saudara, kita merenungkan di sini ya. Kategori yang sudah berbuat baik saja loh. Gak ada jaminan. Yang sudah berbuat baik gak ada jaminan. Bagaimana dengan orang yang tidak suka berbuat baik? Mengerikan. Intinya gini, dalam hidup ini kalau kita rajin berbuat baik aja loh. Itu gak jaminan. Kita bukan ditimbang kanan, ditimbang kiri. Enggak saudara. Yang ditimbang Tuhan tuh di sininya. Jadi artinya kalau yang udah berbuat baik aja nggak ada pertobatan, tidak ada takut akan Tuhan, hidup nggak berubah, karakter nggak berubah. Lah apalagi yang nggak pernah dan nggak suka berbuat kebaikan, gimana saudara? Artinya hidupmu tuh mau berbuat baik aja susah banget. Kau berbuat baik itu bisa dihitung sampai jari, 10 tahun mungkin 3 kali. Ini parah saudara ya. Oh saya berbuat baik bu, sudah 10 tahun loh, 3 kali bu lumayan. Deposito. Saudara, kita ini berbuat baik itu setiap waktu. Sampai warna hidup kita, orang bisa mencium itu, wih ini Yesus banget. Sampai tercium, dan itu enggak usah dibikin-bikin. Akan apa ya, secara natural orang bisa merasakan kebaikan kita. Bahkan saudara, seringkali saya katakan, ketika kita tidak hadir saja, nama kita disebut. Image orang yang terima, yang dengar tuh pun gini. Oh itu utang gak tahu bayar itu. Oh tukang gosip. Oh kikir itu. Wah itu. Mbah bujuk. Saudara kira-kira kalau orang menyebut nama saudara. Kira-kira orang yang dengar itu image-nya apa? Saudara itu harus menjadi motivasi kita. Bukan untuk sebuah pencitraan, tapi menjadi takaran sejauh mana perubahanmu di dalam Tuhan. Sampai yang ilahi itu menjadi berkat. Karena memang kita harus sudah seperti itu saudara. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan. Orang sudah berbuat baik saja, tidak ada jaminan. Apalagi orang yang berbuat baiknya saudara 10 tahun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ngeri sekali. Sebab itu ketika kau diberikan kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Jadi orang itu jangan terlalu hitung-hitungan. Semua dihitung. Rasanya otak ini simpuatur saudara. Sampai saudara pujian penyembahannya. Duit. Otaknya duit terus saudara. Orang yang terikat dengan segala keterikatan dengan mamon itu akan susah menyembah. Karena di bawah alam sadarnya dan alam tidak sadarnya saudara, itu banyak serangan. Karena jiwanya itu enggak bebas, enggak lepas. Ya. Jadi saudara terkasih, mari
Setiap kali ada kesempatan berbuat baiklah kepada semua orang sesuai pimpinan Tuhan. Kenapa kita perlu pimpinan Tuhan? Supaya apa yang kita lakukan bukan karena emosi daging kita, tetapi karena kehendak Tuhan. Itu kenapa kita perlu dipimpin Tuhan. Kenapa? Kalau kita ini lakukan semua kebaikan karena emosi kita, Tuhan tidak menjamin kita. Karena apa? Kamu lakukan dengan emosimu kok, dagingmu. Kamu tidak berjalan dengan aku. Gak bisa. Tapi ketika apapun yang kita lakukan itu karena Tuhan, itu beda. Ya, saudara, yuk kita belajar arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu harus meninggalkan pola hidup yang lama, kebiasaan yang lama. Tinggalkan. Benar-benar punya keputusan, pola hidup yang lama harus ditinggalkan. Pola hidup seperti apa? Kalau pola hidup masih berantakan, tidak punya disiplin diri, tidak punya ketertiban semau-maunya, saudara. Tidak bisa mengalami didikan, rohnya selalu liar. Ini namanya tidak ada pertobatan. Saudara, mari kenakan jubah kebenaran. Di mana jubah kebenaran ketika kita kenakan yang tidak benar itu akan lepas. Jadi kalau pola kita, hidup kita masih berantakan. Artinya berantakan tuh kita nggak pernah punya disiplin waktu. Kita menjadi orang yang tidak suka didikan Tuhan. Kita ini kecenderungannya saudara ya, mau-maunya sendiri, liar, nggak pernah bisa dengar nasihat. Gak pernah bisa dengar arahan. Orang suruh kemana, engkau kemana. Kemarin saya benar-benar, dalam anugerah Tuhan bersyukur banget. Kemarin yang pentahiran, semua itu kok ya tertib, pinter-pinter gitu loh. Disuruh A, ya A. Suruh B, ya B. Puji Tuhan. Ya, jadi ini anak-anak manis kata Tuhan. Gak ada satupun yang komplain, bu gini ya, bu gini enggak. Semua nurut. Puji Tuhan. Ya, kemarin hampir kita gak bisa pentahiran ya. Saya waktu datang sudah bingung, kok penuh sekali ini. Waduh, saya cepat-cepat lari turun, saya bilang, masuk ke parkiran Tuhan, singkirkan semua Tuhan. Ayo Tuhan, rekayasa bubar yang bukan dari Tuhan, bubar. Entah gimana caranya saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Saya ngomong sama Mas Jamie, saya ngomong Bayu gimana? Ini gimana? Waduh gimana? Ayo masuk. Mereka berdua masuk dan saya cuma dengar tapi hati saya peperangan. Pihak mereka bilang gini, lawan janjinya jam 11 kok jam 4 sore dan bla. Saya bilang Tuhan saya nggak mau tahu. Pokoknya tidak ada rancanganmu yang gagal. Dalam hati diam ya, diam jangan banyak mulut, diam. Akhirnya dia bilang ya sudah. Terserah, silakan. Dan ketika saya komando, pasukan Tuhan yang luar biasa, pasukan dahsyat. Nanti begini ya, oke sepakat? Wis, enggak ada satupun yang ngoceh, begini, komplain enggak ada. Semua nurut pintar, tepuk tangan untuk Tuhan. Wis. Dan setelah itu saudara, Tuhan bilang gini, kamu ngerti enggak artinya tadi itu nak? Apa Tuhan? Karena ada satu mak-mak yang bilang gini, kok gak bilang Bu Indah? Coba gak bilang saya, tak kasih tahu ada gratis. Ada tempat gini. Wis Toma, Roma 8 ya 28. Wis ya. Semua itu karena seizin Tuhan. Ya. Dan ketika sudah selesai, Tuhan bilang gini, senyum Tuhan bilang gini, kamu ngerti gak? Itu tadi semua ujian. Seberapa kalian mengasihi Tuhan, seberapa kalian ngejar Tuhan, seberapa kalian menerobos. Oh gitu ya Tuhan, iya. Dan ujungnya kalian berhasil. Jadi ternyata itu semua tadi halangan-halangan itu Tuhan mau lihat kita itu mau nerobos atau mau pulang. Atau gini, Bu, pulang aja Bu, besok aja Bu. Kan bisa seperti itu, kan orang bilang gini, besok aja Bu. Saya bilang gak bisa, harus hari ini. Saudara, yang di luar semua menanti dengan tenang. Tidak ada yang ngoceh, tidak ada yang begini begitu. Begitu saya keluar nanti begini ya. Ya sepakat, silent semua, diem. Dan ujungnya selesai.
Dan Tuhan berkata, itu gambaran engkau sudah menang dalam menerobos. Amin. Yes. Thank you Pak Sentosa. Ya, selanjutnya saudara. Kita harus tinggalkan pola hidup yang lama, yang berantakan, yang tidak disiplin. Jadi kalau engkau tidak punya disiplin diri, ayo mulai sekarang punya disiplin diri. Ya, mulai belajar tertib, saudara. Dan mencintai didikan, tidak jadi orang yang liar mau-maunya sendiri, saudara. Bahkan tidak jadi orang yang cuek. Ya, saudara. Saya ini kan mengamati nih, kalau lagi KKR gini-gini nih. Siapa yang bersuara, siapa yang diam, siapa yang melarikan diri. Siapa yang mau tahu, siapa yang peduli, siapa yang kerja keras. Saya cuma memantau aja, saya cuma lihat. Setiap sikap-sikap hati. Intinya gini, tidak tahukah kau dalam pertandingan berapa yang menang? Dalam gelanggang pertandingan, jadi berlomba lah makanya. Jangan bilang gini, aku kan gak urusan sama Nafiri. Aku kan cuma jemaat ya Dios, aku ikut aja lah. Setidaknya ambil andil. Bahkan yang terkecil pun Tuhan perhitungkan itu. Kau berdoa, minta belas kasih Tuhan. Artinya apa? Hatimu ada saham untuk Tuhan. Kalau hatimu ada saham, yang lain akan mengikuti saudara. Kalau hatimu terlalu cuek, bahkan ketika kau kerja, engkau cuma cari muka sama manusia. Sayang ya, semua yang kau lakukan itu dimuntahkan Tuhan. Kalau kau kerja cuma cari muka manusia, maaf kata, kau masih terlalu jauh. Bahkan kau gak layak di pelataran Tuhan. Karena terlalu jauh. Kenapa? Di sininya masih jahat. Selama ini gak kudus, selama ini gak murni, gak tulus, itu kejahatan di mata Tuhan. Jadi jangan coba-coba memanipulasi. Kita belajar untuk punya ketulusan di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23. Semua untuk Tuhan. Bukan untuk Pak Jemi, bukan untuk Pak Sentosa, bukan untuk Bu Endah. Untuk Tuhan. Jadi maksimalkan semua sampai yang Tuhan tuh tergugah dengan apa yang kau lakukan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu adalah jangan punya kebenaran diri sendiri. Jangan ada perbantahan pemberontakan. Saudara, ayo kita kebaskan. Kebaskan kebenaran diri sendiri. Kalau diomongin lo, gini loh. Kebenaran diri sendiri. Pemberontakan, berbantah. Mari kalau itu sangat kuat di hati kita, kita cabut semuanya. Tuhan, aku mau hidup yang baru. Saudara. Jadi saudara rajin untuk menghidupkan alarm-alarm di hatimu. Kalau ada sesuatu yang buat kau tidak damai, sesuatu yang mengganggu engkau, langsung peka, langsung bereskan, langsung kebaskan. Bahkan cabut akarnya sampai habis. Maka disitulah engkau akan menjadi pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Ya, saudara, yang selanjutnya adalah jangan engkau tidak punya attitude dan integritas di dalam kepribadianmu. Harus punya attitude, harus punya integritas. Itu penting sekali. Itu nilai yang tidak ternilai saudara. Kemanapun kau pergi akan kau dihormati orang, kau akan disayang orang. Bahkan orang akan lihat Tuhan dalam hidupmu sekalipun kau orang gak punya duit. Serius. Saudara, untuk membuat Tuhan, untuk membuat manusia melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita tuh jangan image-nya tuh cuma uang. Kau punya duit semiliar, setriliun, tapi kalau di dalammu ini gak punya kualitas, gak punya nilai. Ujung-ujungnya orang yang dekat sama engkau tuh pasti penjilat-penjilat. Kehormatan-kehormatan yang palsu. Sekalipun kau gak punya duit, tapi kau punya kekayaan di dalam ini. Kemanapun kau pergi, orang akan menghormati engkau. Karena takarnya bukan apa yang dunia kasih. Tapi yang ilahi harus ada di dalam kita. Saudara, mari. Punya etika, punya integritas. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau ada. Engkau gak jadi batu sandungan.
Kristen kok gitu, Kristen kok serakah, Kristen kok rakus, Kristen kok bujuan, Kristen kok sombong, Kristen kok angkuh. Nah saudara, mari bersihkan terus, bersihkan. Kristen kok pelit. Saudara mari cek diri. Kita tuh gak usah yang mulu-mulu dipakai tuh, waduh Tuhan nanti aku akan terbang tinggi sampai gak nginjek bumi. Bukan itu yang menjadi takaran. Di dalam ini loh, sederhana aja. Ini semakin berubah enggak? Semakin seperti Tuhan enggak? Semakin humble enggak? Semakin mau dengar orang lain enggak? Nasihat orang bahkan, maaf kata orang yang enggak kamu anggap itu loh. Nasihatin kamu. Kamu dengar enggak? Belajar saudara. Ya. Semakin kita ini mengosongkan semua yang ada di dunia, kita letakkan semua, maka yang ilahi akan terus semakin memenuhi kita. Ya, saudara, apa yang kita perlu juga matikan dan tinggalkan semua. Yaitu saudara, jangan sampai kita enggak punya jam-jam doa secara pribadi dengan Tuhan. Jangan engkau tidak punya quality time dengan Tuhan. Jangan sampai kau enggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu penting. Hubungan dengan Tuhan itu angka mati saudara. Tapi jangan dengan Tuhan terus. Tuhan gak pernah ngajarin seperti itu. Bu, saya dengan Tuhan terus bu, 24 jam, 5 tahun, 10 tahun dengan Tuhan terus bu. Itu bukan dengan Tuhan, itu error. Dengan Tuhan itu tetap saudara jadi berkat di rumah. Bukan Tuhannya yang ngeroh-ngeroh tapi enggak ada dampak dalam keluarga. Wah saya ini bu dalam Tuhan. Saya Senin bu, sampai Minggu, sampai Senin lagi saya gereja terus bu. Sampai bu, keluarga saya bilang gini, malaikat datang, berarti kan status saya udah sah bu. Bukan. Jangan bangga ketika keluarga bilang, ini malaikat. Tanya dulu, iki apa toh? Tak skors nanti ya. Yang di depan malah bikin error. Yuk belajar saudara. Saudara malam nanti kita akan doa pengurapan. Kita membereskan semua sebelum kita masuk pengurapan. Kita pastikan kita kebaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Kita kebaskan semua kedagingan kita. Lakukan dengan ketulusan maka Tuhan yang akan merekayasa semuanya. Jadi saudara terkasih ayo mulai sekarang jangan sampai saudara tuh kesana tapi saudara gak punya jam doa sama Tuhan. Jangan sampai kehilangan quality time-mu dengan Tuhan itu penting saudara, penting sekali. Ya, saudara buat saya lebih baik saya gak pernah dengar apa kata dunia. Gak pernah mengupdate apa kata dunia. Tapi saya mengupdate apa kata Tuhan. Karena di dalam ketidakmengertian saya, Dia pasti tuntun saya. Jangan orang fokus mengejar apa kata dunia. Apa kata dunia, hari ini berita apa lagi. Bukan gak boleh. Soalnya boleh mengejar apa kata dunia, berita-berita dunia. Kalau hatimu siap. Kalau hatimu punya pondasi yang sangat kuat dan kau punya tujuan, silahkan. Tapi kalau sudah sini kempas kempis saudara. Mau dengar dunia, gak kuat. Pasti stres. Karena ketakutan. Tapi kalau kau dengar apa kata Tuhan. Saya ini hampir enggak pernah buka TV. Tapi kalau tiba-tiba saya turun ke bawah dan Tuhan bilang buka TV pasti ada sesuatu. Jadi saudara terkasih mari belajar punya keputusan untuk quality time dengan Tuhan. Ini ya saya enggak mau marahin yang lain. Saya marahin Nafiri aja. Mentang-mentang semenjak ada selamat pagi Roh Kudus. Sudah selesai amin tidur balik. Dan tidak ada keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kebaskan ini dalam nama Yesus. Jadi bertobat yang di Nafiri ini ya. Kan sudah doa pagi Mi. Itu rombongan. Kau itu pulang gak rombongan masalahnya. Gak ada kereta. Jadi nih wajah-wajah yang gak doa pagi. Gak punya keintiman dengan Tuhan ya bertobat. Daripada nanti ketemu sama malaikat dikipas. Suwakit semua nanti. Setelah doa pagi, baca firman. Kalaupun ada beberapa,
Tapi yang lain habis doa pagi, blek. Berangkat semua. Karena apa? Kita kompak Mi. Saudara ya, itu kan gak salah pribadi kau dengan Tuhan. Cobalah saudara, punya waktu. Sediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Maka kau akan berbeda. Jangan buka Alkitab. Kurang berapa ayat ya Tuhan? Kurang berapa ayat ini? Kayak kejar setoran aja. Dibaca. Tapi kayak dikejar maling saudara. Kurang berapa ya? Tuhan nanti setengahnya nanti aja Tuhan ya. Selak jam kerja nih Tuhan. Tapi udah nanti diingatkan Roh Kudus. Iya, gak mood ya nanti ya Roh Kudus. Diingat lagi, oh besok aja. Nanti tak bayar ke utangnya. Besok lagi perutnya mules. Tuhan hari ini semuanya saya niat tapi apa daya perutnya mules Tuhan. Luar lama so PR tambah buahnya, utangnya tambah akeh. Tapi bilang hidupku diberkati dari mana? Ayo saudara, ini sumber kehidupan. Jangan pernah kau tinggalkan Alkitab. Jangan bawa Alkitab dan buka Alkitab ketika ada di nafiri saja. Pulang dilempar lagi. Ayo, ada loh wajahnya di sini loh. Bawa ini, pegang ini, kalau datang ke gereja sini aja. Datang ke gereja lain gak bawa lagi. Sana gak musim Ibu Alkitab Bu. Sana musimnya handphone Bu. Jadi kalau saya bawa Alkitab saya dikirain pengkhotbah. Saya mau khotbah kan gak enak. Lu pinter alasannya saudara. Kemanapun kau beribadah, bawa. Saudara, kadang saya pelayanan lampunya zaman now ini kan semua gereja lampunya redup-redup ya saudara ya. Saya bingung kadang-kadang. Ini gereja atau diskotik saya bilang. Saya bilang Tuhan aku besok kalau punya gereja gak mau redup-redup. Yang terang semua, terang. Jadi agak kesusahan baca. Oh foto Tuhan. Zaman now ini waduh. Bedakan diskotik sama gereja rada bingung. Podo singkrak-singkrak kayak saya tadi saudara. Cuma bedanya kan gak ada lampu. Bak, gak ada saudara. Makanya saya bilang Tuhan, besok kalau Nafiri punya gereja, wis gak ono saudara. Lampu-lampu redup gak ono. Kok kayak di ini aja, taman remaja. Oh gereja kalau zaman dulu itu kan terang sekali betul loh. Betul lah. Memang kok itu semuanya tanda. Enggak ada kejelasan gereja. Tambah remeng, tambah wih. Hot. Kenapa? Roh Kudusnya tambah kuat Bu. Kenapa? Yang bertobat kalau nangis tuh gak malu. Yang sampai merah-merah gak malu karena gak ada yang lihat. Lah itu namanya pertobatan munafik. Kalau saya jadi Tuhan tak tendang pisan kabeh saudara. Loh kalau kamu bertobat lihat mau dilihat sedunia yang kenapa memangnya? Berarti pertobatan yang enggak apa? Enggak sah. Karena mau nangis saja lihat kanan kiri. Oh, sebelah enggak nangis kok. Nanti Tuhan ya, nanti aja Tuhan, nanti. Itu menyangkal loh namanya. Di sini ada wajah-wajah menyangkal loh. Begitu mau nangis, nanti malu Tuhan dilihat. Apa ada dosa apa, ada dosa apa. Saudara terkasih, mari. Kalau datang ke Tuhan itu apa adanya. Yang penting itu enggak show off. Wah. Kirain orang itu keranjingan setan. Biasa aja. Mau nangis ya nangis. Ada yang nangis. Nyindir sebelahnya. Supaya apa? Sebelahnya kasihan. Kenapa? Sebelahnya ganteng pisan. Iya kok saya ini banyak penderitaan. Ternyata curi-curi pandang saudara. Ini namanya trik pertobatan. Gak jelas. Gak ada ya di sini ya. Pertobat aja. Jangan karena ada cowok ganteng sebelah cewek, sebelah cantik terus main sandiwara Korea, drama Korea. Awas ya. Pertobatan itu bukan karena dilihat manusia saudara. Tapi karena kau memang sungguh-sungguh punya kerinduan untuk bertobat. Ya. Saudara, bagaimana kita ini bisa menghasilkan sebuah kehidupan yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara artinya hidup ini harus berbuah. Jangan hidup ini seperti pohon cemara. Tumbuh tok tapi tidak ada buahnya. Bukan lumayan buat rindang-rindangan supaya tidak kena matahari panas.
Hidupmu kok cuma buat perteduhan toh, enggak berbuah. Enggak alkitabiah. Betul enggak? Lumayan loh Tuhan, dibuat perteduhan jiwa-jiwa. Buat senderan toh. Ya buat apa? Hidup ini sampai bisa dinikmati, itu berbuah namanya. Apa yang bisa dinikmati Bu? Senyummu. Uangmu bisa dinikmati. Saudara, apalagi kebaikanmu, kerendahan hatimu, pengorbananmu. Siapa di sini kalau yang disebut namanya, wah itu pekerja keras, rajin, tulus, takut akan Tuhan. Pokoknya luar biasa dia. Ada nggak di sini? Coba. Wah nggak berani Bu, nanti kan GR sendiri kan takut dosa. Saudara terkasih, mari punya kualitas yang di dalam. Hidup ini butuh kualitas yang di dalam, bukan yang di luar. Hidup ini harus berbuah. Jadi nggak mungkin kita nggak berbuah, itu nggak boleh. 9 buah roh harus ada pada kita. Terlepas itu frekuensinya atau volumenya seberapa, tapi harus ada, mustahil tidak ada. Apa 9 buah roh? Bilang kanan kiri, sudah ada kasih? Kemurahan, pengampunan, kebaikan? Sudah punya belum? Tanya. Seberapa? Saya punya Bu. Kalau lagi dompetnya tebel, saya punya. Lagi semua baik, saya punya Bu. Tapi lagi dompet tipis Bu, jangan coba-coba sentuh saya. Saudara ayo belajar. Saya mau juga belajar kok. Saya belajar. Saya punya PR yang belum selesai sama Tuhan. Bagaimana membuat orang bertobat tanpa tersinggung, tanpa marah. Wangel saudara. Bukan gini, oh enggak apa-apa kok ya, enggak doa enggak apa-apa, enggak pelayanan enggak. Bukan gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya saudara. Tapi maksudnya bagaimana dengan pandanganmu, caramu bijaksana. Orang itu akan, iya, ya mami, saya mau bertobat. Gak usah pakai mendelik mata begini, mata sampai molor-molor sampai semua pedot, enggak. Tuhan, wangel ya Tuhan. Tapi saya mau berjuang saudara. Bahkan dengan sentuhan, orang yang keras kayak apa, tiba-tiba lumer. Kayak Pak Kuanto. Mana orangnya, mana orangnya? Pura-pura gak tahu saya, Pak gak tahu. Kok ini kok watos toh saudara. Bunin itu berapa puluh tahun. Begitu saya, halo Pak. Langsung kelepak-kelepak gitu saudara. Dalam hati kapok kan ya. Kenapa? Karena jamahan Tuhan. Tidak memanipulasi loh saudara, gak boleh manipulasi. Saya pun kalau gak disuruh Tuhan gak berani. Oh langsung tak jamah, enggak. Ngawur itu namanya saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang ini, cari orang yang rambutnya putih semua. Mana Tuhan? Sebelah kiri. Tek, wise, PR. Begitu turun panggung semua selesai. Shalom Pak. Udah. Senyumnya langsung lebar. Istrinya bilang gini, seumur-umur aku gak pernah lihat dia senyumnya lebar loh Bu. Sekarang sudah pulih saudara. Bukan waras Bu, pulih. Ibu bilang waras, ibu ini ngawur aja ngomongnya. Sudah bangkit. Ya, sampai waktu doa pagi Pak Jemi gini. Ada jemaat luar biasa. Istrinya sakit, tapi tetap ibadah dalam hati. Wah, aku tahu siapa yang dimaksud Pak Jemi ini. Iya, rambut putih. Sampai memutih rambutku. Waduh, Pak, dengar Kak, Pak. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Langsung Bu Nini gini, nemple enak, anget. Tuhan mbok ya dari dulu gitu loh Tuhan. Sekarang kalau merangkul istrinya ada rasa, dulu gak ada rasa. Sekarang kalau, ayo Pak dirangkul istrinya Pak. Ada rasa saudara, dulu sepo. Ya Bu ya, Bu Ibu langsung sekarang ini
1 tahun ini awet muda, saudara. Glowingnya udah beda. Karena banyak sentuhan-sentuhan suami. Jadi yang tolong yang belum disentuh itu ya, senggol suaminya. Yang belum punya suami, jangan coba cari-cari mana suamiku. Saudara, sentuhan itu akan buat wajah berbinar-binar. Bersinar-sinar. Enak Pak, pajak kosmetik berkurang, irit. Coba kalau tanpa sentuhan, Pak, perawatan, mana MS Glow, mana Jayanata, waduh, sakitnya tuh di sini Tuhan, di sini. Loh kalau gini kan gak sakit Pak, betul loh Pak? Iya, walaupun rambutnya putih saudara, wajahnya pun bersinar. Iya, beda sekarang, tambah ganteng. Bener, Pak Santoso aja kalah ganteng loh. Nyindir ini saudara, saya nyindir. PR. Perang terus, kapan ngeloni bojone? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada nyanyian Tuhan Bu untukmu. Ku sampaikan ceritamu pada suamimu, suami di dunia. Sekalipun dia tak mengerti, namun ku mengerti. Ku akan jamah botaknya, ku berikan anggur yang baru. Tiba-tiba geloranya padamu. Saat malam tiba, dia akan mencarimu. Darling, datanglah padaku. Wow! Tuhan ya bisa loh Pak, nyindir sampian. Ibunya gini, Tuhan, terima kasih. Aku sudah lelah berperang ke sana sini. Tapi ketika memerangi suamiku Tuhan, itu hanyalah bagianmu. Ada lagi yang istri-istri penderitaan di sini. Saya berharap Jamie juga bertobat ya Jamie ya. Kamu juga kurang sentuhan-sentuhan dengan istrimu ini. Alarmmu harus dibangkitkan ya. Ya, saudara terkasih, mari bangkitkan alarm dalam hatimu. Ketika sesuatu yang kau lakukan itu enggak sejalan dengan Tuhan. Ketika ada sesuatu yang enggak sejahtera, mari jangan kau kebaskan, jangan kau diamkan, bahkan jangan kau abaikan. Hari-hari ini Tuhan sedang menghidupkan alarm-alarm di jiwamu, di pikiranmu, di hatimu, bahkan di matamu. Ketika kau melihat sesuatu yang enggak benar, matamu bisa menilai sesuatu. Saudara, syaratnya, mari tinggalkan hidupmu yang lama. Tuhan sedang memperlengkapi engkau dengan hidup yang baru. Serius, saya ngomong serius ini. Kemarin kita sudah pentahiran. Makanya saya katakan hidup baru loh ya. Yang lama sudah berlalu. Jadi saudara, mari image kita ini gini. Saya udah hidup baru. Hidup yang lama sudah gak ada, hidupku baru. Hidup ini kalau baru diupdate terus, diupdate terus. Yes Tuhan, terus apalagi yang baru, apalagi yang baru, apalagi baru. Yang tadi cuek, sekarang punya peduli, punya kasih, punya perhatian. Yang tadi pelit, Tuhan kau butuh apa? Itu sudah Tuhan ratusan juta, miliaran ada di berangkasku, silakan Tuhan habiskan. Ya jangan gitu toh Bu, kau habiskan toh. Ya ada yang bagian yang lain tuh. Ujian itu ujian, gak kira dihabiskan be Tuhan. Tapi kalau sampai berangkas dihabiskan, itu mau diganti berangkas yang baru, berangkas yang lebih gede. Ya, tadi suruh memberi, kalau sing amin. Berangkas baru dibudein, amin semua. Kepancing saudara ini ya. Bu yang tadi waktu dibersihkan, yes Tuhan setuju, sepakat, seirama. Enggak ada tuh. Begitu diperbarui, diperbesar, amin, amin. Kata malaikat gini, lek ngono lo akase. Oke saudara, besok kita mau melayani jiwa-jiwa. Tuhan sedang memberikan engkau hati yang baru. Sebab itu punya keputusan hari ini.
lepaskan semua. Katakan, Tuhan, aku sudah diubahkan. Aku punya hidup yang baru. Yang setiap hari nanti di-upgrade sama Tuhan. Tuhan yang meng-upgrade hidupku. Memperlengkapi aku. Terus memperkuat rohku. Sehingga apa? Aku siap Tuhan. Menjadi alat-alat membawa kemuliaan-Mu. Kepada jiwa-jiwa yang Tuhan bawa dalam hidupku. Amin. Jadi besok saudara, ketika engkau cuma sentuh aja jiwa. Maksudnya untuk jadi penopang. Tapi ketika kena tangan langsung tek. Wah, loh kenapa dengan tanganku ini? Ajaib Tuhan. Roh Kudus bilang gini, karena kau sudah diperbarui nak. Jadi gak usah nunggu hamba-hambanya turun. Saudara punya urapan, punya kuasa. Asal kau hatinya bersih. Saya bukan gini, besok 1000 ya. Lihat saya yang Bu Valen tuh ya apa kelenger ya Tuhan. Enggak gitu saudara. Terus saudara pakai seperti ini, enggak. Tapi intinya gini, ayo intinya Tuhan mau pakai kita semua. Saudara jangan gini, Bu itu kan nanti ada hamba-hamba Tuhan. Enggak usah lihat casing, hamba Tuhan juga manusia. Kadang ada lelahnya. Kadang ada onderdil-onderdil yang protol saudara ya. Perlu dijamah Tuhan lewat saudara dan saya. Yang dipercaya Tuhan. Tidak usah minder. Yang penting itu tulus ikuti Tuhan. Jangan bilang ini Bu. Ini kayaknya hamba Tuhan di kota itu Bu. Wah gak berani aku Bu. Kalah level. Loh kok kalah level gimana sih? Saudara ayo berjalan dengan Tuhan besok. Berjalan dengan Tuhan. Saya gak mau loh saudara jadi ekor. Saya mau saudara jadi kepala. Bukan ekor. Hidup dalam pimpinan Tuhan, bergerak apa kata Tuhan. Dan mulai belajar bertindak. Kalau Tuhan taruh sesuatu di hatimu. Tiba-tiba kau digerakkan Tuhan, doakan seseorang. Kau peluk seseorang besok. Gak usah takut. Tuhan sudah bilang hari ini. Lakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara, kita lakukan sama-sama. Ayo, isi cawan yang terbaik. Jadi mulai saat ini, pulang dari tempat ini, mulai terus ciptakan di pikiran kita. Hidup saya sudah baru, jubah saya sudah baru, hati saya sudah baru. Saya diperlengkapi dengan roh Tuhan, saya dipersenjatai dengan Tuhan. Dan saya harus berjalan seirama dengan Tuhan. Siap untuk jaran-jaran yang besar, siap masuk terobosan-terobosan yang besar, siap masuki penggenapan-penggenapan. Yes! Mari saudara terkasih, sebab itu hidupkan alarm dalam hidupmu. Apapun yang sedang tidak seirama dengan Tuhan, kebaskan, singkirkan, bahkan bereskan sampai akarnya. Jangan engkau menjadi pribadi yang membutakan alarm-alarm Tuhan dalam dirimu. Jangan kau abaikan, jangan kau diamkan, bahkan jangan kau bekukan alarm itu. Bahkan minta Roh Kudus, biar aku aktifkan alarm di dalam hidupku tentang pribadimu Roh Kudus. Ajari aku, beri aku kepekaan, beri aku hati hamba, beri aku ketajaman, beri aku hati yang senantiasa sepakat denganmu. Karena saya jujur saudara, saya ingin saudara benar-benar semakin punya peningkatan manusia roh yang dewasa, yang tahan uji, yang kuat, bahkan siap dipromosi Tuhan dengan kualitas hati yang terbaik. Amin. Ingat, katakan pada dirimu sendiri, aku bukan ekor, tapi aku kepala. Aku harus terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terus saudara motivasi di jiwamu, motivasi untuk kau terus melekat dengan Tuhan supaya kau ada perubahan, ada man of God dalam hidupmu. Sehingga engkau bukan lagi pribadi yang dipermalukan, tapi dipermuliakan Tuhan. Yes. Amin. Mari saudara terkasih, siapkan dirimu. Mari saudara bangkit berdiri.